Beri salam. Hadir Bu Vicky, Hadir Bu. Dio Saputra, Hadir. Johan Marcel, Hadir. Nur Jaman, Hadir Bu. Hadir Nade, Hadir Bu. Hadir Ibu, Hadir. Hadir Saka, Hadir. Marco Jaya, Hadir. Maulana, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu, Rahmat, Hadir. Revi, Hadir Bu, Ria, Ridho Oscar, Hadir Bu. Riki Alfian, Hadir. Rizky Agustian Danu, Hadir. Rista Fitriani, Rizka Nadia, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Selfie, Sulfi, Wayan Marlo, Hadir. Welly, Hadir. Wildan. Hadir Bu. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang tutup dan tutupan. Tapi sebelumnya ya, Ibu pengen tahu perasaan kalian hari ini. Karena kata orang ya, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau emosi kita itu mendominasi diri kita, maka kita akan kesulitan untuk fokus. Ini namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran ini ya, Ibu pengen kalian itu menetralkan emosi kalian dulu. Tapi untuk tahapan-tahapannya kita ikuti ya. Yang pertama, ini ada di depan kalian ya, macam-macam berbinar-binar dan sebagainya. Nah hari ini Ibu pengen kalian mengenali emosi yang ada dalam diri kalian. Di sini udah ada macam-macam emosi ya, menurut Pucik namanya. Jadi Ibu pengen kalian nanti maju ke depan, tuliskan ya dengan spidol perasaan yang kalian alami selama 1 minggu ini. Tapi sebelum maju coba kalian pikirkan lagi ya, selama 1 minggu ini kejadian apa aja sih yang menimpa kalian? Apa bahagia kah, sedih kah, marah kah? Tapi Ibu pengen kalian tuliskan satu aja yang mendominasi. Selama seminggu itu banyak bahagianya kah? Atau banyak marahnya, banyak keselnya kah? Ya pasti kan beda-beda ya setiap orang ya. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Karena kalau kita mengetahui emosi kita ya, itu salah satu bentuk menyadari atau bentuk kesadaran diri. Kadang ya kita itu masuk sekolah ya, jiwa raganya di sini tapi jiwanya entah kemana. Kenapa? Karena kita mungkin belum sadar 100% terhadap perasaan kita ya, terhadap diri kita sendiri. Baik, di sini ada beberapa macam emosi yang mungkin nanti bisa jadi referensi kalian, ditulis di depan papan tulis ya. Itu ada optimis, ada ketenangan, ada cinta, tertarik, ya mungkin selama minggu ini terhadap satu seseorang kah, senang, gembira, kemudian antisipasi, sikap agresif itu agak sensitif ya, mungkin yang perempuan biasanya ya, atau jengkel kah, marah, ngamuk, ya, ngamuk, waspada, menghina. Karena selama seminggu ini kalian dikit-dikit suka menghina orang kan, ya, muak, bosan, ya, penyesalan kan, termenung, kecewa, terkejut, bingung, duka, kemudian terkesima, takut, khawatir, teror, kagum, percaya, dan cemburu. Jadi tolong nanti menuliskannya sesuai dengan yang ada di sini. Tapi sesuai dengan perasaan yang memang sedang kalian alami sekarang ya, bukan karena referensi teman. Jadi boleh Bu minta tolong dari ini ya, nanti silakan langsung ganti ya. Teruskan di papan tulis satu aja yang mewakili Tuhan kamu hari 1 minggu ini.
Kenapa kita harus tahu perasaan kita ya? Kadang kenapa sih orang itu suka fokus ya? Karena dia belum sadar sama apa yang sedang dia alaminya. Kalau kita seandainya nih Bu, seminggu ini sebenarnya campur aduk, ada marahnya, ada sedihnya, ada bingungnya. Nah itulah dari kita belajar tentang menetralkan diri atau belajar tentang kesadaran diri, kita harus menetralkan emosi yang ada di dalam diri kita dulu, baru kita bisa fokus terhadap apa yang kita jalani. Kadang ya orang itu terlalu susah respon dari masa lalu ataupun terlalu khawatir dengan masa depan, sehingga hidupnya itu ya selalu dihantui dengan bayang-bayang bayangan-bayangan masa lalu atau bayang masa depan. Padahal sejatinya ya, kalau kita mensyukuri apa yang sedang kita jalani, ya kita akan sadar dan kita akan melakukan apapun kegiatan kita ya dengan sebaik-baiknya. Kenapa kadang ada orang yang punya kesempatan emas tapi tidak dimanfaatkan ya? Bisa jadi karena dia selalu memikirkan masa lalunya atau terlalu khawatir dengan masa depannya. Jadi tidak bisa fokus. Jadi hari ini sebelum kita belajar, pengen kalian kenali emosi yang ada dalam diri kalian dulu. Kalau nggak ada yang salah ya, karena emosi setiap orang itu berbeda-beda. Kita mengalami sesuatu yang berbeda-beda. Mungkin AKD waktu berangkat sekolah ada kendala di barang mungkin ya. Kemudian Dio ada masalah yang sudah kalian jelaskan semua perasaan yang sedang kalian alami selama minggu ini. Tapi pastinya Ibu yakin mungkin kalau dituliskan ya sebenarnya banyak perasaan-perasaan yang kalian alami, cuma ini yang mewakili dari minggu ini. Dan sekarang pertanyaannya ya, jika emosi yang kita rasakan itu campur aduk dan mulai merasa tidak nyaman, itulah yang menyebabkan kadang orang seumuran kalian itu ataupun orang dewasa sekalipun ya, kalau campur aduk perasaannya biasanya dia susah fokus. Jadi di sini sebelum kita belajar, kita pengen menetralkan emosi kita dulu ya, biar kita bisa legowo, bisa bersyukur terhadap apa yang kita jalani. Caranya gimana? Jadi di sini ada yang namanya metode stop untuk mengelola emosi. Ini stop itu sebenarnya singkatan ya, S-nya itu ya stop. Stop artinya berhenti. Kemudian take a breath artinya menarik nafas ya. Kemudian ada observe, kelanjutannya berulang. Lalu proceed itu melanjutkan aktivitas lainnya. Sekarang kita mulai ya, melakukan metode stop ini. Ibu minta sebelum metode stop ini digunakan ya, silakan semua orang, tidak ada yang melakukan aktivitas apapun, tidak ada yang memegang pena, tisu, HP, apapun lah ya, tidak ada yang kalian kerjakan, tidak ada aktivitas apapun. Sudah? Sudah. Tanpa musik nggak apa ya, bisa lah ya. Meminta sekarang kalian duduk dengan posisi jangan membungkuk ya, tapi sikap tegak, tapi relax. Gimana Pak? Yang tahu kalian sendiri. Sikap relax tapi tegak, tidak membungkuk. Coba silakan. Semuanya sudah rasakan relax? Sudah. Sekarang coba kalian rasakan tumpuan kaki kalian. Coba letakkan di lantai. Kalian rasakan bahwasanya kaki kalian itu sedang bertumpu di lantai. Rasakan? Rasa. Kita mulai merasakan hal-hal kecil dulu sebelum kita ke hal yang besar. Sekarang coba kalian pejamkan mata kalian. Sudah. Dalam posisi yang relax juga ya. Ibu minta sambil menarik nafas, tapi menarik nafasnya dalam hitungan 4 ya. Kita tarik pelan-pelan. Dalam hitungan keempat kalian hitung sendiri ya, 4-nya itu perlahan ya. Ibu contohkan ya, tarik nafas. Kemudian kita hembuskan juga secara perlahan dengan hitungan keempat ya. Ulangi sebanyak 3 kali. Sembari kalian menghembuskan nafas, kemudian menghembuskannya, menarik nafas kemudian menghembuskannya, ibu minta kalian rasakan bagaimana udara itu ya masuk ke hidung kalian. Rasakan gimana
Dan sekarang ibu minta kalian berdamai dengan apa yang sedang kalian alami. Kalian syukuri apa yang mungkin terlewat selama seminggu ini. Ya, mungkin kalian merasakan sedih, marah, kecewa, ya. Tapi kalian lupa kalian masih punya kedua orang tua yang utuh. Ya, bisa sekolah, bisa berangkat sekolah. Kemudian punya kendaraan, yang punya kendaraan bisa naik mobil juta, masih bisa bayar, itu juga hal yang disyukuri. Kemudian apalagi, kalian punya teman yang siap mendengarkan cerita kalian, ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian syukuri. Sudah? Coba sekarang buka matanya. Jangan tidur ya. Buka matanya. Sekarang gimana? Udah bisa relax? Oke, tadi itu namanya metode stop. Jadi ibu minta ya, setiap kalian merasakan stres ataupun campur aduk pikiran kalian, silakan kalian melakukannya. Karena memang kita perlu yang namanya bermeditasi. Kita perlu berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kita biar kita bisa menyadari apa yang sedang kita lakukan. Kadang kalau kalian berangkat dari rumah tuh galau, sedih ya, kalian tuh nggak ngerasain sedang belajar di sekolah, makanya kadang kalian ngantuk lah, kalian kayak ngobrol sendiri karena kalian sedang tidak menikmati apa yang sedang kalian lakukan. Oke, itulah tadi ya metode stop untuk kesadaran diri ya, untuk memotivasi diri kalian agar kalian punya fokus terhadap apa yang sedang kalian jalani. Lanjut ya, kita ke materi. Nah, jadi sebelum kita ke materi hari ini ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pupuk dan pemupukan. Nah, coba ibu minta, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu sih pupuk? Apa itu pupuk? Silakan yang bisa tunjuk tangan. Pupuk, ya, apa Pak? Makan untuk tumbuhan, kata Rita makan untuk tumbuhan, boleh, benar. Ada lagi? Ya, apa Pak? Menambah usaha untuk tanaman. Menambah usaha untuk tanaman. Apa? Kemudian usaha untuk tanaman. Beri usaha untuk tanaman. Oke, cukup ya, 3 tadi sudah mewakili sebenarnya. Pupuk itu adalah bahan yang kita tambahkan untuk memberi makan atau memberikan nutrisi untuk tanaman. Sekarang pemupukan. Apa itu pemupukan? Kita tahu dah pupuk itu adalah bahan yang ditambahkan. Kalau pemupukan ada tambahan pe dan an. Apa? Teknik, caranya. Cara memberi pupuk. Ada lagi? Ada? Di sini pemupukan apa? Teknik atau cara? Langkah-langkah atau metode Yang kita gunakan dalam menambahkan pupuk. Oke, benar ya. Sekarang kalian coba lihat di depan ya. Itu ada 2 gambar yang sudah ibu letakkan di situ. Coba kalian pikirkan, ini gambarnya ini ya menggambarkan tentang apa? Atau apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Coba silakan ibu minta pendapatnya ya. Beri gambar aja ya, silakan. Oke, gambar pertama yang mana ini? Itu kekurangan air. Kalau yang sebelahnya Kak? Yang satunya? Subur itu Bu. Subur. Oke, kata Sulfi, satunya kekeringan, satunya subur dari segi tanahnya ya. Kemudian yang kedua ada lagi Kak yang mau mengemukakan pendapatnya tentang ya, silakan. pertama itu dari kekurangan pupuk. Kekurangan pupuk. Oke, dari segi pupuknya. Kalau yang kedua gimana? Itu konsep pupuk yang sangat vitamin. Apa namanya? Seimbang lah ya pupuknya. Oke, bagus. Satu lagi mungkin pendapatnya? Ya. Gambar sebelah kiri menunjukkan perkebunan jagung gagal panen. Oke, gagal panen. Kalau gambar sebelah kanan menunjukkan kekurangan nutrisi. Nggak ada yang salah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini gagal panen. Ini kalau bisa diluruskan, ini yang subur ya, yang nanti yang berhasil panennya ya. Setelah kalian amati ya, coba amati lagi, ulangi lagi ya. Ibu punya pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan hasil panen pada
Saya Ya, silakan. bisa jadi dari perbedaan pupuk. Perbedaan pupuk. Oke, ada lagi? Kata-kata kenapa panennya beda? Itu katanya beda pupuk yang dikasih karena tekstur tanahnya berbeda. Tekstur tanahnya berbeda. Satunya apa juga? Kekurangan air. Satunya? Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi yang punya pendapat lain tentang kenapa hasil panennya berbeda? Ada nggak? Ada lagi? Mungkin cara pemupukannya berbeda, Bu. Cara pemupukannya berbeda. Ada berapa cara pemupukan, Mbak? Ada 2 alat 4. Yang pertama ditaburkan, yang kedua dilarutkan, Oke, benar ya? Atau ada yang punya pendapat lain? Bagus ya, jawabannya memang ada 4 teknik pemupukan. Untuk minggu lalu kita sudah belajar cara-cara atau teknik yang kita gunakan dalam pemupukan. Nah sekarang ya kalian sudah tahu gambar di atas itu gambar di depan kalian itu gambar apa, kemudian seadanya itu merupakan hasil panen. Kenapa hasil panen yang berbeda? Tadi udah berbagai macam pendapat dari teman kalian. Makanya tadi ada yang pupuknya yang berbeda, kemudian kurang air dan satunya terpenuhi airnya, kemudian bisa jadi dari teknik pemupukan yang berbeda. Sekarang kalau kita bahas tentang pemupukan ya, kita anggap misalnya ini perbedaannya karena pupuk ya. Seandainya keduanya ini sama-sama dikasih pupuk dengan dosis yang sama ya, tapi kenapa hasil tanamannya tetap berbeda? Seandainya ini ibu kasih nitrogen dengan dosis yang sama dengan tanaman sebelahnya, tapi apa yang menyebabkan hasil tanamannya atau hasil panennya berbeda kalau dosisnya sama? Kenapa, Mbak? Iya, enggak. Pupuknya berbeda, dosisnya sama. Gak apa diskusi dulu kalau mau diskusi. Seandainya ini adalah 2 lahan yang sama dengan tanaman yang berbeda, kemudian nutrisinya kita kasih nutrisi yang sama. Apa yang membedakan hasilnya itu kok bisa berbeda panennya? cara pemupukannya mungkin beda. Oke, mungkin cara pemupukannya berbeda. Kenapa, Diki? Kalau dari dua gambar yang saya lihat Bu, dari sebelah kiri itu berbeda karena tekstur tanah yang kering dan jenis tanamannya berbeda. Ketika itu Bu, tanah itu dengan tanah yang dengan sebelah kanan itu berbeda karena yang sebelah kanan itu sering dikasih pasok air yang cukup, sedangkan yang sebelah kiri tadi kurang. Karena itu tanaman itu berbeda panennya Bu. Karena panen ini berbeda sebab yang sebelah kiri tadi kurang nutrisi, sebelah kanan tadi full nutrisi. Oke, dari nutrisi dan pengairan ya kata Diki ya. Atau ada lagi nih satu lagi yang bisa menguatkan jawaban dari Diki dan Mbak Rita. Ada lagi? Ya, jangan. Tuh, tanaman yang sebelah kiri itu karena tanahnya itu kurang digemburin, terlalu keras, padat gitu. Oke, ada lagi? Yang sebelah kiri itu tekstur tanahnya itu apa ya, gembur, pasokan air yang cukup. Oke, bagus ya, semua jawabannya mengacu pada jawaban yang ibu harapkan. Jadi benar ya yang disampaikan teman-teman kalian tadi, bahwasanya banyak faktor yang menyebabkan hasil panen itu berbeda. Yang pertama bisa jadi dari tanah yang kita gunakan, subur atau tidaknya, kemudian dari pengairannya seperti apa. Tanah subur tapi kalau kita nggak pernah nyiram atau drainasenya buruk, itu juga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga bisa jadi ya kata Mbak Rita tadi, pupuk yang kita gunakan itu berbeda. Kalau tentang pupuk ya, kita akan membahas slide selanjutnya ya. Nah, menurut kalian ya, dari pupuk yang kalian ketahui selama ini ya, apa aja sih jenis pupuk yang kalian ketahui atau yang pernah kalian gunakan? Ya, ada pupuk kandang, ada pupuk NPK,
Amerika sama Korea. Korea. Amerika, Uganda, Korea. Itu kata Nadia. Ada lagi yang punya pendapat berbeda atau pernah lihat buku yang berbeda? Buku SP juga ada. Buku SP dan kompos. Ya, siapa tadi yang ditanya? Silakan. Kimia dan organik. Kimia dan organik ini mencakup semuanya ya. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Banyak ya, tadi teman-teman kalian sudah mengungkapkan buku yang mereka tahu. Ada yang kimia dan organik, ada yang kompos, buku kandang, MPK, urea ya. Yang kalian teman kalian sebutkan tadi semuanya benar ya. Tapi hari ini kita akan belajar untuk menspesifikkan ya pupuk berdasarkan sumbernya. Ya. Nah, tapi sebelum itu ya, Ibu pengen kalian untuk membaca ataupun memilih media pembelajaran yang sesuai dengan keinginan kalian. Ada 3 pilihan ya, ada teks bacaan, video, ataupun pamflet. Ini bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Untuk medianya akan Ibu kirimkan via WhatsApp ya. Udah ya, Ibu udah kirim media pembelajarannya di grup WhatsApp. Silahkan kalian baca ataupun kalian tonton ya media pembelajaran sesuai dengan minat kalian. Yang suka menonton boleh buka link tautan YouTube yang udah Ibu kasih. Kemudian yang suka membaca boleh baca buku teks halaman 82 sampai dengan 110 ya. Kemudian untuk yang suka dengan gambar ya, itu sudah Ibu sediakan pamflet ya untuk mengamati apa aja sih jenis-jenis pupuk. Kasih waktu 5 menit ya, silakan kalian boleh berdiskusi ataupun kalian cari sendiri-sendiri, boleh buka sendiri-sendiri. Oke, waktunya habis ya, sudah 5 menit. Sekarang mari kita simak ya video yang sudah Ibu tampilkan. Udah itu kita akan merumuskan solusi masalah beserta solusinya ya, untuk mendalami tentang materi buku pada hari ini. Masalah serius diajukan sulit dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih jadi penyebabnya. Bayam-bayam paling melimpah fungsi petani karena serangan hama dan dia resisten terhadap pestisida. Pergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Kerawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dan struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Nah, bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor William Maka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa memedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Pupuk itu sekarang kita serahkan, tapi anggaran yang diberikan itu sangat besar. Saya mau nah itu yang saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa dan itu memerlukan pupuk kesehatan lahan. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu spesifikkan. Saya kira perlu dijalankan penggunaan bahan organik. Oke, tadi ya video yang sudah kita tonton ya. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk setiap kelompok berdiskusi tentang apa sih masalah yang sudah ditampilkan di video tersebut, dan menurut kalian apa solusinya dari permasalahan yang kita tonton tadi tentang pupuk ya.
video yang sudah kita tonton. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ini, adakah yang mau menjawab duluan? Oke, boleh. Kelompok 1. Jadi permasalahan dari video tadi yaitu penurunan tingkat kesuburan tanah karena penggunaan pupuk kimia berlebihan sehingga mikroorganisme dalam tanah mati. Tanah menjadi asam dan keras sehingga tanaman ketergantungan pada pupuk kimia. Jadi solusinya untuk petani untuk lebih mengembangkan menggunakan pupuk organik sehingga mikroorganisme dalam tanah tidak mati. Oke, bagus ya. Dari kelas 2 kelompok 1. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, ada yang mau bersedia untuk memaparkan hasil diskusinya mengenai permasalahan dan solusi? Ya, mana ya kelompok yang mau menjawab? Ada? Silakan. Baik, saya dari kelompok 5. 5. Baik, Bu. Oke, silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dari permasalahan video tadi, yaitu para petani terus-terusan menggunakan pupuk kimia sehingga menyebabkan tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Adapun penanggulangannya yaitu dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantikannya dengan pupuk organik. Oke, bagus ya. Kelompok kedua, boleh tangan juga. Ini sama-sama permasalahannya tentang pupuk ya. Oke, ini ada satu kelompok lagi yang menyempurnakan hasil diskusinya. Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, boleh. Saya hanya akan memberikan apa yang dilakukan oleh perintah dari kelompok 1 Iya. dan saya akan memaparkan itu. Kalau tidak, Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dita dan kelompok 1. Dan kita tadi bicarakan tadi soal solusi. Solusinya adalah pemberian organik yang tepat. Nah, itu kan pengendalian secara non fisik dan saya akan berikan secara fisiknya. Mungkin caranya adalah dengan untuk secara fisiknya adalah dengan cara mencangkulkan tanah itu supaya subur. oke, tadi bagus ya yang ditambahkan Nurjaman melengkapi kelompok yang sudah disampaikan tadi. Tapi pengen satu kelompok lagi ya, yang biar jawaban kita itu bisa lengkap ya. Ada lagi kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Masalahnya yaitu pada kesuburan tanah karena terlalu banyak memakai pupuk kimia. Cara mengatasinya harus diimbangi dengan menggunakan pupuk organik. Oke, betul ya. Jadi semuanya sama ya jawabannya. Kurang lebih tentang pupuk dan pemupukan ya. Bahwasanya kalau kita terlalu banyak menggunakan bahan kimia ya, maka tanah itu akan keras, kemudian pH-nya akan menurun dan porositasnya juga akan semakin buruk ya. Setelah itu mungkin yang solusi yang bisa kita tawarkan tadi ya, seperti apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi, Ibu hanya membantu untuk menjadikannya menjadi satu, yakni penggunaan bahan organik. Bisa dengan penggunaan pestisida nabati, kemudian pupuk organik ya, kemudian pembuatan drainase juga agar siklus airnya bisa lancar. Jadi semuanya sudah, Ibu Raka sudah memahami video yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi mungkin bisa kita mengapresiasi diri kita dulu ya. Coba boleh kita. Oke, lanjut ya. Jadi berdasarkan yang sudah kalian baca tadi ya, berdasarkan yang sudah kita tonton tadi,
kotoran hewan dan daun-daunan yang juga kemarin disebut dengan pupuk kompos. Kemudian yang kedua ya, macam-macam pupuk yang kedua itu ada pupuk buatan. Tadi mungkin dari teks yang kalian baca, kalian selintas membaca tentang pupuk buatan. Kalau asal katanya ada buatan, berarti itu sengaja dibuat berdasarkan proses alami. Jadi kita biasanya pupuk buatan ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan menggunakan mesin modern. Sedangkan kalau misalnya kita pupuk alami, kita memanfaatkan dekomposisi atau penguraian dari mikroorganisme. Jadi kita tidak menggunakan alat modern. Sedangkan pupuk buatan biasanya dia menggunakan alat modern dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Jadi ada dua ya jenis pupuk buatan. Yang pertama pupuk tunggal dan yang kedua ada pupuk majemuk. Kalau asal katanya aja tunggal tuh artinya apa sih? Berarti pupuk tunggal itu pupuk anorganik atau pupuk buatan yang dia hanya mengandung satu unsur hara saja. Contohnya apa? Nitrogen itu biasanya pupuk apa yang hanya kandungannya nitrogen? Kemudian ada juga pupuk DHA, tapi banyak orang menggunakan urea dibandingkan DHA karena kandungan unsur hara pada urea nitrogennya lebih tinggi. Kemudian ada yang disebut dengan pupuk majemuk. Kalau majemuk berarti apa? Oh iya, terdiri dari beberapa unsur hara. Kebalikan dari yang pertama, kalau ini kandungannya lebih dari satu unsur hara. Contohnya apa? NPK. MKP juga yang banyak lah ya. Jadi kandungannya bukan hanya satu unsur hara, bisa lebih ya. Lanjut. Nah mungkin itu tadi ya materi kita pada hari ini. Nggak terasa kita udah sampai ke kesimpulan. Tapi ibu pengen ya, yang menyimpulkan itu atau yang merefleksikan itu dari kalian ya. Apa saja sih yang kita dapatkan ilmunya pada hari ini ya? Dari awal tadi ya, ada pertanyaan semantiknya yang dapat sampai dengan yang ibu jelaskan tadi. Coba dari kalian semua, adakah yang ingin menyampaikan hasil refleksinya? Kesimpulannya ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kami ini mengetahui berbagai jenis pupuk. Pupuk yang pertama ini ada pupuk kandang sama pupuk apa ya, bisa dibilang ini pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi kami mengetahui dua pupuk tersebut. Dan yang selanjutnya itu kami tahu cara teknik memupuknya Bu. Yaitu ada 4 cara. Yang pertama dilarutkan, ditugal, dilarikan, dan ditaburkan. Itu aja sih Bu. Oke, baik, terima kasih Dea. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Mau mana dulu ini? Ya, boleh Ricky dulu mungkin ya Mbak. Kesimpulan yang saya dapat dari materi tentang pupuk yaitu tahu bagaimana cara menggunakan pupuk yang baik dan dosis yang tepat agar supaya tanaman bisa panen dan tidak gagal panen pada tanaman tersebut. Oke, bagus, benar ya Ricky. Ada lagi tadi Mbak? Boleh silakan ya. Jadi setelah penjelasan tadi kita dapat mempelajari tentang pemupukan. Misal ada pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu adalah pupuk yang mengandung satu unsur hara seperti urea. Dan pupuk majemuk itu adalah pupuk yang mengandung beberapa unsur hara seperti contohnya ada NPK, KCN, Cukup? Oke anak-anak, tadi teman kita sudah menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya ya. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman kalian, hari ini kita belajar tentang pupuk ya. Kira-kira semuanya paham nggak tentang macam-macam pupuk tadi? Paham. Apa jenis pupuk? Ada dua. Organik dan anorganik. Sudah disampaikan juga ke teman-temannya. Jadi mungkin itulah tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Coba cari dua pertanyaan guys. Itu bagas. Dari yang sudah kita refleksikan dan sudah kita simpulkan, kira-kira masih ada nggak yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, boleh. Nadia mau nanya Bu, gimana cara menentukan dosis pemupukan yang tepat untuk tanaman tertentu? Oke.
Ada yang punya pertanyaan lainnya? Apa cukup? Iya, karena yang lainnya tadi sudah disampaikan. Oke, bagus pertanyaannya Nadia. Bagaimana cara menentukan dosis yang tepat untuk tanaman? Sebenarnya ya, kalau kita pengen tahu dosis yang tepat untuk tanaman, yang pertama patokannya adalah pertumbuhan tanaman itu sendiri. Pertumbuhan tanaman kan ada dua ya, ada fase vegetatif, ada fase generatif. Tentunya kalau tanaman yang masih ada dalam fase vegetatif atau pertumbuhan ya, itu dosisnya tidak sebanyak pada saat kita memberikan di fase generatif. Nah, itu kalau untuk ketentuan khususnya berapa dosisnya, kalau sesuai dengan angka itu tidak bisa kita sebutkan karena setiap tanaman itu kebutuhannya berbeda. Bagaimana menentukan ternyata tanaman ini butuhnya lebih banyak daripada tanaman ini walaupun sama-sama di fase vegetatif? Cara menentukannya adalah dari umurnya atau dari siklus hidupnya. Semakin lama siklus hidupnya, maka dia kebutuhannya juga semakin besar. Kemudian yang kedua, hasil produksinya. Apakah dia hanya menghasilkan daun saja atau dia punya produk lainnya? Misalnya dia menghasilkan buah, bunga ya, dan produk lainnya yang selain batang, bunga, batang dan daun serta akar ya. Jadi itu biasanya kebutuhannya lebih banyak.